Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Oke deh, kalau kemarin kita sudah belajar himpunan part 1, hari ini kita belajar himpunan part 2 ya. Di mana ada kesinambungan antara satu dengan yang kedua ya. Nanti ada part 3-nya lagi, ditunggu ya. Oke, sebelum anak-anak mendengarkan video ini, tolong kalian mencatat ya atau ditulis supaya apa? Supaya ketika nanti kita ada ulangan, kamu lebih bisa ya. Dan jangan lupa sebelum kamu menonton video ini juga silakan sarapan terlebih dahulu dan juga minum vitamin C supaya sehat dan bugar ya. Supaya nanti kita bisa bertemu kembali di sekolah. Baiklah, langsung saja kita belajar himpunan, masih lanjutan dari himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini ternyata memiliki rumus, ya. Nah, cara menentukan rumusnya adalah bisa kita lihat di sini, menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin atau dengan menggunakan rumus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Perhatikan himpunan berikut. Ketika kita misalkan ada himpunan A, banyak himpunan bagian ada dua yaitu A dan kosong ya. Setelah A hilang maka himpunannya tinggal 0 atau kosong ya. Ada himpunan A dan B. Banyaknya himpunan bagian A bagian ada 4 yaitu A, B, A dan B dan juga himpunan kosong ya. Banyaknya himpunan bagian A, B, C. A, B, C sendiri, lalu AB, lalu AC, lalu BC, lalu ABC dan juga himpunan kosong. Nah, sedangkan untuk A, himpunan A, di mana terdiri anggotanya A, B, C, dan D, banyaknya himpunan bagiannya ada 16, yaitu A, B, C, D. Itu saja sudah 4 ya. AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, dan ABCD. Dan himpunan kosong. Sehingga disebut ada 16. Nah, ternyata coba kamu perhatikan atau amati. A ini himpunan bagiannya ada 2. AB himpunan bagiannya ada 4, 2, 4, 8, 16. Ternyata setelah kita amati bahwasanya, kita lanjut ya, bahwasanya NA yang pertama ada 2, 4, 8, dan 16. Ternyata setelah kita amati itu memiliki pangkat 2, 2, 2, 2. Nah, 4 ini ternyata 2 pangkat 2, 8 ini 2 pangkat 3, 16 ini 2 pangkat 4. Sehingga dari ini bisa kita simpulkan bahwa rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya ini didapat dari mana? N-nya ini ditemukan dari banyaknya anggota ini. Ya, seperti yang sudah tugasmu yang kemarin. Ya, banyaknya. Sehingga 4-nya ini ditemukan dari apa? Dari banyaknya anggota. Ya, sama seperti 3 juga dari banyaknya anggota 2 dan 1. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari sebuah himpunan adalah 2 pangkat N. Ya. Kita lanjut. Setelah tadi kita sudah bicara tentang himpunan bagian, sekarang ada yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Venn. Sehingga ini disebut dengan diagram Venn karena yang menemukan adalah John Venn. Diagram Venn ini hubungan himpunan lebih mudah dipahami. Nah, untuk membuat diagram Venn ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di mana diagram Venn ini terdiri dari himpunan semesta. Himpunan lain menjadi fokus pembahasan, anggota setiap himpunan, dan jika anggota himpunan tak terhingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan semesta. Dalam materi himpunan ini ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa sih Ibu? Himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Misalnya nih,
di substansa ada berapa jumlah seluruh siswa. Ternyata jumlah seluruhnya dari 7A hingga kelas 9 ada berapa? Misalkan ada 150 siswa. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan semesta atau seluruhnya, ya. Contoh, S sama dengan bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari apa aja? Di mana dalam himpunan semesta tersebut terdapat himpunan bilangan ganjil. Bilangan asli ini terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, dan sebagainya, ya. Nah, selanjutnya adalah himpunan kosong. Lalu bagaimana Bu Irma himpunan kosong? Sama seperti yang sudah kita bahas di himpunan bagian. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan di mana himpunan S tidak terdapat di dalamnya yang dimaksud, ya, tidak terdapat yang di dalamnya yang dimaksud. Contoh, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya, atau dilambangkan dengan 0 garis atau himpunan kosong seperti ini. Contoh 1 dan 3. Himpunan bilangan genap pada himpunan S. Coba kamu lihat, bilangan genap antara 1 dan 3 ini apakah ada? Tentunya tidak ada. Karena tidak ada di antara ini, maka disebut himpunannya adalah himpunan kosong. Nah, maka kesimpulannya bahwa himpunan tersebut adalah himpunan kosong karena di himpunan S tidak ada bilangan genap, yang ada bilangan ganjil, ya. Contoh, gambarkanlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan A dan himpunan B, ini ya. Nah, perhatikan ini, S ini adalah himpunan semestanya. Ini tadi diagram Venn. Ini yang disebut dengan diagram Venn, ya. Di mana diagram Venn ini berbentuk persegi atau persegi panjang, tidak ada ketentuan, ya. Himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh anggota A dan B, ya, seluruh anggotanya. Ini disebut dengan himpunan semesta. Nah, sekarang kita ini Bu Irma dari mana? Nanti ya, nanti kita tulis. Oke. Sekarang kita tulis dulu himpunan A. Himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu kita gambar lagi himpunan B. Coba kamu lihat himpunan A dan B, apakah ada bilangan yang sama? Tidak, karena tidak ada bilangan yang sama, maka dia terpisah. Ya, sehingga himpunan B 4, 5, 6. Kamu coba perhatikan himpunan A dan himpunan B. 1, apakah ada di himpunan A? Ada. 2 ada. 3 ada. 4 ada, 5 ada, 6 ada. Yang tidak ada apa? 7, 8, dan 9. Karena di A dan B tidak ada 7, 8, dan 9, maka 7, 8, dan 9 terletak di himpunan semestanya atau di pinggir sudut-sudut ini. Inilah yang disebut dengan himpunan semesta. Bu, lalu 1, 2, sampai 6 ini apakah bagian dari himpunan semesta? Tentu iya. Ya, karena ini AB ini bagian dari semesta. Dia kan berada di kotak ini kan, persegi panjang ini. Sehingga A dan B adalah himpunan semestanya. Ya. Selanjutnya, gambarlah diagram Venn dari himpunan S-nya 1, 2, 3 ini. Semestanya 1 sampai 9 dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 4, 5, 6, 7. Yang pertama kita gambar dulu ini. Bu, kok beda tadi dengan gambar yang pertama? Ya, bedanya adalah kamu perhatikan sebelum menggambar, kamu perhatikan anggota si A dan anggota si B. Apakah ada yang sama? Oh iya, ada yang sama, 4 dan 4. Di A terdapat 4, di B juga terdapat 4. Karena ada yang sama, maka gabungkan dia. Ya, ini bentuknya lingkaran biasanya, ya. Gabungkan dia. Lalu yang sama terdapat di dalam ini. Ya, di dalam ini. Terdapat di dalamnya. Ya. 4. Lalu yang tidak sama, A, perhatikan ada 1, 2, 3. Jangan sampai berada di sini karena 4 ini adalah milik si A dan milik si B. Kalau di sini 1, itu salah besar, ya. Jadi yang benar adalah A 1, 2, 3 dan yang sama terletak di tengah. Lalu lihat yang B.
5, 6, 7 yang tidak sama. 5, 6, 7. Ya. Perhatikan semestanya. Yang bukan anggota A dan B. Nah, yang ada di semesta. Ternyata ada sisa 8 dan 9. 8 dan 9 ini letakkan di semestanya. Di luar dari A dan B. Yaitu 8 dan 9. Saya menggambar ya. Saya berharap bisa. Selanjutnya adalah yang ketiga, gambarnya beda lagi nih. Gambarlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3 hingga 9 dengan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perhatikan. Himpunan A 1, 2, 3 ada persamaan dengan himpunan B 1, 2, 3. Silakan digambar dulu 1, 2, 3. Nah, gambarnya seperti ini. Mengapa? Karena himpunan A ini seluruhnya ada di B. Di mana A ini himpunan bagian dari B, sehingga dia di dalam B. Ya, A-nya di tengah, B-nya di dalam. Di luar ya, B-nya di luar. Sehingga yang tidak sama di A, yang ada di B, letakkan di sini. 5, 4, 6. 4, 5, 6 ya. Selanjutnya, perhatikan himpunan semestanya yang tidak ada di A dan yang tidak ada di B. Ternyata ada 7, 8, dan 9. Maka letakkan di semestanya. Ini ya, bisa ya. Oke, saya harap anak-anak bisa. Nah, selanjutnya adalah gambarlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4 hingga 9 dengan himpunan A 1 sampai 4 dan himpunan B 1 dengan 4. Nah, perhatikan. Ternyata A dan B ini sama anggotanya 1 hingga 4. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Menggambarnya adalah cukup satu kali di mana terletak 1, 2, 3, 4 dan tuliskan di atasnya A dan B. Perhatikan A dan B. Lihat anggota A dan B yang tidak ada di. Perhatikan anggota AB yang belum tercantum di S, yaitu 6, 7, 8, 5, 9 ya. Maka 5, 6, 7, 8, 9 ini letakkan di luar. Yang bukan anggota A dan B, letakkan di luar. Begitu ya. Sampai di sini saya berharap anak-anak paham. Bila belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bu Irma. Setelah ini nanti jangan lupa cek Google Classroom dan jangan lupa selalu komen di YouTube-nya ya, supaya saya tahu bahwa kamu sudah mengerjakan. Jangan lupa dicatat ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Senin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.